Halo sahabat warna, kamu tahu nggak dengan cemilan keripik udin jaro? Keripik udin jaro ini terkenal loh di Tabalong. Walaupun letaknya tidak berada di pusat kota, tetapi banyak masyarakat yang tahu dengan keripik tersebut. Apalagi kalau kebetulan lewat ke wilayah utara Kabupaten Tabalong. Sayang kalau tidak singgah untuk membeli keripiknya. Nah, kali ini sahabat akan aku ajak untuk melihat langsung proses pembuatan keripik udin jaro. Ayo! Hai sahabat warna, berjumpa lagi bersama Rina di program Warna. Hari ini Rina sudah ada di Kecamatan Jaro, yang mana tepatnya nih sekarang di depan rumah produksi keripik udin jaro. Pasti kalian semua pada tahu kan ya. Nah, bagaimana? Penasaran nggak gimana sih proses pengolahannya? Yuk ikutin aku. Sekedar informasi nih sahabat, keripik udin jaro ini sudah ada sejak 20 tahun loh. Nah, udah lama banget kan? Usaha tersebut tidak langsung sukses seperti saat ini. Awalnya, keripik udin berjualan di lapak-lapak pasar tradisional. Nah, setelah mulai ramai, sekitar tahun 2013, pemilik usaha pun membuat toko sendiri dan menjual produknya di toko tersebut. Seiring dengan meningkatnya permintaan, keripik udin pun membeli mesin potong otomatis. Mesin potong tersebut dapat memotong singkong lebih cepat dibanding dengan mesin potong manual. Permisi Bapak Ibu. Oh iya, silakan. Iya. Apa? Nah teman-teman semua, hari ini Rina sudah ada di tempat gudang pembuatan proses keripik udin ya Pak? Ya. Nah sekarang sudah bersama ownernya. Gimana nih Pak? Kita boleh masuk ke dalam nggak buat lihat Ya, prosesnya? silakan. Ya. Oke. Cek dalam. Teman. Nah teman-teman semua, sekarang Rina sudah ada di dalam gudang, di mana di sini ada proses pembuatan keripik udin jaro yang terkenal itu. Nah di sini di dalam sini tuh panas banget, apalagi aku sekarang sudah di hadapan wajan yang dimana sini penggorengan keripiknya. Coba lihat, banyak banget keripik yang ada di sini sudah diproses dan ini. Usaha keripik udin jaro dijalankan oleh pasangan suami istri. Adapun dalam proses produksinya, usaha keripik tersebut memberdayakan masyarakat sekitar. Ada bagian pengupasan, pemotongan, bagian penggorengan, pemberian bumbu, penimbangan, dan pengemasan. Sedangkan untuk singkongnya sendiri didapat dari petani sekitar. Kalau boleh tahu, sejak tahun berapa sih Bapak produksi keripik ini? Kalau tidak salah mulai awal tahun 2000-an. Tahun 2000. Dan prosesnya emang di Jaro sini ya Pak? Ya, pertama di sini. Memang di sini. Dulunya kan di rumahan gitu. Dan secara manual. Oh, jadi yang ngerjain Bapak sama Ibu aja atau Ya. berdua aja dulu ya Pak? Jadi ngerjainnya manual. Kalau singkongnya sendiri kalau boleh tahu itu dipetiknya dari mana Pak? Dari kebun masyarakat. Oh, jadi kebun masyarakat? Pemberdayaan petani, menambah Pemasukan mereka. Ya. Oh ya, betul sekali. Dan untuk sekarang nih Pak, ini kan sudah pakai mesin ya. Ya. Berarti memang progresnya dari beberapa tahun itu emang selalu meningkat. Iya. Mesin itu kan kita dari manual, penjualan mulai rame. Tidak mampu untuk melayani pelanggan. Tinggi. Jadi kita memikirkan pembuatan mesin, bikin
matanya itu nah untuk Iya. pemotong supaya bisa cepat, Lebih cepat, banyak produksinya sehari. Biasanya kalau produksi dalam satu hari itu berapa banyaknya tuh Pak? Kalau sekarang kalau sudah menggunakan mesin itu sekitar 150 kilo per 150 hari, kilo per bahkan hari. lebih sampai 170 kilo Setiap singkong. harinya ya Pak? Tiap hari. Dalam seminggu bisa produksi sampai 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Ya. Dan biasanya nih Pak, yang mengerjakan penggorengan Bapak sendiri atau sekarang sudah ada yang khusus menggoreng, mencuci dan sebagainya? Oh iya. Untuk pengupasan singkong itu ada karyawan, ibu-ibu membantu ibu-ibu juga. Sekalian pencucian, terus untuk penggorengan itu ada memerlukan karyawan. Jadi sekarang sudah terbantu ya Pak dengan karyawan-karyawannya. Baik nih Pak, sebelum Bapak berjualan atau memproduksi keripik singkong ini, pekerjaan Bapak sebelumnya apa Pak? Kalau boleh tahu. Dulu kerjanya serabutan, buruh tukang batu lah, serabutan. Lalu Bapak jadi berpikir untuk berjualan si keripik ini, kenapa tuh awal mulanya Pak? Sambil kerja serabutan kan kita memikirkan bagaimana Apa untuk ya? menambah penghasilan, coba-coba membuat keripik. Ya alhamdulillah. Ternyata rame gitu ya Pak. Lalu setelah berjualan, Ya sudah kerja kan khusus kerja di pembikinan keripik aja lah. jadi setiap harinya Bapak dan Ibu berjualan ini aja ya, Ya. produksi ini aja setiap hari. Oke baik kalau begitu. Baik Pak, untuk selanjutnya mungkin orang-orang ini kan yang terkenal singkong. Kalau boleh tahu apa ada yang lain, misalnya Bapak mencoba keripik pisang, apa pernah seperti itu? Pernah, cuma agak rumit. Ya, pengupasannya tuh agak lama kan satu-satu ngupasnya. Kemudian ada lagi mencoba keripik singkong. Keripik singkong. Sukun. Sukun. Ya. Oke, sukun. Itu pun tapi itu musiman. Oh, jadi biasanya Ya. Bapak ada aja ya produksi yang lain, cuman musiman aja kayak Iya, si sekarang nggak pernah sukun. lagi sulit bahannya. Oh, sulit bahannya. Jadi yaudah Bapak fokus ke si singkong aja Iya. seperti itu. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, selama 20 tahun ini apa sih kunci rahasia sukses Bapak jadi si keripik singkong Udin Djaro ini sangat banyak diterima masyarakat banyak? Pertama pilihan singkongnya, singkong kita memilih yang istilah bahasa original lah, tanpa ada pupuk dari kimia, pupuk kimia. Kalau pupuk kandang boleh lah, bisa. Rumus-rumus itu bisa. Tapi kalau pakai semprot untuk membasmi kumpai-kumpai itu tidak bagus. Kemudian pemupukan dari pupuk kimia itu tidak bagus. Dipakai berpengaruh, sangat berpengaruh pada singkong. Seperti itu. Kerenyahannya itu kita jaga supaya pelanggan itu tetap. Jadi kualitasnya memang benar-benar dijaga ya Pak, ya, seperti itu. Kita jaga. Dan kalau boleh tahu nih Pak, keripik singkong ini terbagi berapa rasa nih? Untuk rasa dulu kan hanya satu rasa. Pertama gurih. Gurih. Kemudian ada yang diusulkan coba bumbu lain. Ya, kita coba balado lah. Balado. Pedas manis itu nah. Pedas manis. Nah, kemudian ada lagi yang cabai rawit. Cabai rawit. Ya, alhamdulillah lumayan ramai juga ya Pak. Cabai rawit. Ya. Sekarang tiga ada. Ada tiga rasa. Tiga rasa. Dan bumbu tetap kita jaga supaya tidak berubah-ubah. Iya betul sekali ya Pak. Berbincang masalah proses Bapak berjualan keripik singkong ini selama sekitar kurang lebih 20 tahun tadi ya Pak. Ya. Apa sih Pak suka dukanya Bapak menjalani kegiatan Bapak ini? Macam-macam. Dulu kan belum seberapa di rumah kan. Iya. Dulu masih di kaki lima, pasar malam itu. Pasar malam. Nah itu ada suka dukanya tuh, ada kesan tersendiri kalau masih jualan di pasar-pasar atau di acara-acara pokoknya pasar malam itu nah. Itu suka dukanya di situ. Gimana tuh Pak jadi ceritanya tuh? Punya banyak teman lah, sesama kaki lima itu kan. Saling bersaing gitu ya Pak? Di situ suka dukanya tuh di pasar itu, pasar malam itu yang rame itu. Banyak teman di situ, juga banyak pelanggan.
rasa ya kepuasan tersendiri lah. Oke. Dan sekarang nih Bapak udah nggak jualan di pasar lagi? Kaki lima seperti itu? Ya, sudah lama nggak dia jalan di kaki lima atau pasar malam. Soalnya di rumah sudah hampir tidak Cukup ramai mencukupi. ya Pak? Oke. Kadang-kadang pelanggan itu datang dari Tanjung, atau dari mana itu kehabisan. Jadi orang kecewa. Ini biar aja di rumah aja dah, fokus di rumah aja. Oke, seperti itu. Ini Pak, kan tadi penjualannya itu ada depan ya. Kalau yang jaga depan Ibu tadi ya? Iya. Jadi kalau gitu Ulun mau ke depan lagi nih, mau tanya-tanya sama Ibu gimana penjualannya ya. Iya. Nah pemirsa, mari kita ke depan. Nah, selesai aku berdialog dengan pemilik usaha keripik Udin, setelah ini aku akan bertanya kepada istri dari Bapak Bahrudin mengenai produksi dan penjualannya. Jangan kemana-mana ya. Sahabat Warna, kali ini aku berkesempatan untuk melihat proses pembumbuan keripik, penimbangan, dan pengemasannya. Serta nanti aku juga ingin mencoba bagaimana kenikmatan rasa dari keripik Udin Jaro. Nah sahabat Warna, setelah tadi proses penggorengan juga beberapa tahap di belakang, sekarang kita ada di dalam proses pemberian bumbu ya Bu, dan juga pengemasan di sini. Nah coba lihat. Sekarang ibunya sudah kasih bumbu. Ini bumbunya rasa apa Bu? Ini rasa pedas Lombok. Pedas Lombok. Nah, jadi tadi aku udah sedikit icip-icip juga. Pedas Lombok ini kalau kalian yang suka pedas ini enak banget loh. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu dapat bumbunya ini dari mana? Bikin atau emang sudah beli jadi gitu? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Biasanya pembuatan bumbunya itu dalam berapa lama, saya seminggu, per minggu, per bulan? 2 bulan. Per 2 bulan sekali ya Bu. Dan untuk rasanya ada apa aja? Ada rasa apa aja? Rasa variannya? pedas Lombok, Pedas Lombok, gurih sahang, balado pedas manis. Balado pedas manis. Oh, yang paling disukai banyak orang, yang paling recommended apa Bu? Gurih. Yang gurih. Pedas Lombok. Pedas Lombok. Tapi untuk pemberian bumbunya emang secara masih manual ya Bu, kayak gini aja kita diaduk-aduk di dalam ember seperti ini. Pembelinya biasanya kebanyakan dari mana aja sih Bu? Tanjung, Samarinda, Banjar. Berarti dari berlawanan arah nih ya, yang dari Kaltim ke Kalsel, yang dari Kalsel ke Kaltim. Karena emang kita di perbatasan ya Bu. By the way nih, Ibu tahu nggak sih kalau kan rencana ibu kota bakalan dipindah ya ke daerah Kalimantan Timur. Kira-kira Ibu sendiri nih, kan sekarang aja nih kan udah ramai banget. Kalau seandainya 1 atau 2 tahun ke depan tambah ramai gimana? Udah ada nggak nih mempersiapkan apa gitu dalam pemasarannya? Mungkin dari kemasan mau diperbaiki atau gimana? Iya, diperbaiki. Untuk kemasannya ya Bu, dibikin lebih menarik kayak gitu. Kalau penjualannya biasanya paling ramai itu di hari apa sih Bu? Sabtu sama Minggu. Di hari weekend ya. Karena kebanyakan memang orang-orang dari sini tuh wisata, mungkin ke tempat wisata ya Bu? Wisata. Dan misalnya nih, ada satu rombongan kira-kira biasanya menghabiskan berapa sih untuk membeli keripik ini? Bisa 10 kilo, 5 kilo, putar bis entah. Bis mini. Bis mini. Untuk harga keripik ini kisaran dari harga berapa? 20.000, 5.000, 10. 10.000 yang paling kecil ya Bu? 5.000. Oh 5.000, ada yang paling kecil lagi ya? Iya, 5.000. Buat icip-icip gitu ya Bu ya? Coba rasanya bukan. Oke, nah teman-teman semua, jadi sekarang ini tadi yang rasa Bu? Gurih. Gurih, pedas? Pedas Lombok. Oh pedas Lombok. Nah jadi Lombok. sekarang aku mau coba yang pedas Lombok. Aromanya enak, kayaknya enak. Wow. Ada enak. ini gurih. Ini yang gurih? Gurih. Ini yang pedas, lumayan pedas loh kayaknya. Buat kalian suka pedas, ini suka banget kayaknya. Ya, bahas ini Pedas. Ini yang gurih. Gurih. Kalau yang gurih emang agak asin sedikit ya Bu, daripada yang
Pedas. Ini balado, pedas manis. Oh, ini balado. Pedas manis. Kalau ini rasanya udah lebih kekinian. Tahu lo? Ini tuh barbeque ya biasanya. Baru apa tadi, Bu? Balado. Balado. Oh, balado. Balado. Mirip kayak udah kentang-kentangnya udah dikemas secara itulah. Nah, jadi semua tadi udah aku cicipin. Ada yang rasa gurih ya, Bu. Ada yang pedas manis. Pedas manis. Terus Pedas lombok. pedas lombok. Semua dari semua ini, aku suka banget yang ini apa tadi, Bu? Balado. Balado. Karena rasanya emang udah agak kekinian juga. Cocok di aku. Tapi kalau kalian yang suka pedas, itu aku saranin yang rasa apa tadi, Bu? Pedas lombok. Pedas lombok. Nah, sekarang kan ini udah selesai nih proses tunggu ya. Sekarang kita proses apa ini, Bu? Bungkus. Pembungkusan atau pengemasan. Kalau ini beratnya berapa, Bu? 200 gram. 200 gram. Ini harganya 10.000. 10.000. Oh, murah banget loh ya. Nah, udah. Nah, Bu, sekarang kan udah selesai nih kita pemberian bumbu. Terus proses selanjutnya itu apa? Kita bungkus. Dibungkus. Oke. Oh, kemasannya gini ya. Oke. Untuk beratnya sendiri ini berapa gram? 200 gram. 200 gram. Dengan harga biasanya dijual berapa? 10.000. 10.000. Nah, biasanya selain ini ada kemasan berapa? Beratnya berapa lagi sih, Bu? Nung ditimbang kayak tadi aja 5.000, 10. Oh, yang plastik biasa gitu ya. Yang paling murah 5.000. 3.000 kawai juga 2.000 kawai. Oh, bisa request juga ya, Bu. Oke. Ini kan udah selesai nih pengemasannya. Terus setelahnya ini gimana nutupnya? Apa ada itunya? Ada alatnya. Oh, jadi di press gitu ya? Kalanya dulu gimana, Bu? Kan ini kan kemasannya dari awal. Kalanya emang berarti udah dari dulu dipakein ini juga ya? Dia pakai ini. Kalian boleh coba nggak gimana tadi ngelemnya? Kayak gini. Gini ya. Terus nah, nyaringnya yang truk. Boleh? Arah sini lah. Ya. Oke. Seperti ini ya, Bu. Oke. Gimana gitu? Itu. Ya. Cuci tangannya lah, Bu lah. Ini berapa lama nunggunya, Bu? Semenit aja. 1 menit. Kalau ini udah? Nah, gitu. Oke. Enggak, Bu. Enggak, udah. Oke. Nah, teman-teman semua, jadi ini packaging yang premiumnya. Ini biasanya dibawa untuk keluar daerah, bisa juga mungkin ada pameran-pameran daerah seperti itu. Ini untuk rasa cabai rawit. Ini gurih. Nah, Ibu, ini kan udah dikemas rapi ini. Kira-kira untuk ketahanannya itu berapa lama sih, Bu? 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan setelah dibuka atau gimana? Udah bungkus. Tinggi? Dia makan, udah kenyang. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi ini masa kadaluarsanya itu 1 bulan. Karena lebih dari itu bisa ngelempem atau gimana? Karena melampam katanya, tapi mau diasa ubah rasanya. Oh, rasanya berubah seperti itu. Setiap harinya, pembeli datang silih berganti. Ada yang dari Tabalong, ada juga dari luar daerah. Apabila di hari libur dan akhir pekan, pembeli yang datang pun jadi lebih banyak karena banyak masyarakat bepergian lewat di tempat tersebut. Ini dari mana, Pak? Dari Harwai. Handak ke? Ini habis pengantin dari Jarum. Oh, inggih. Jadi tiap lewat Jero nih biasa beli keripik. Iya, beli ini. Biasa beli. Biasa. Oh, inggih. Jadi bisa diceritakan nggak, Pak? Kenapa jadi sering beli keripik udin ini? Ada pesanan ya, keluarga mau pesan gitu ya. Oh. Bikin keripik. Inggih. Gimana, Pak, rasanya kalau pian sendiri? Rasanya? Ya, banyak. Rasanya. Ya, apa lagi, Pak?
usahanya. Itu aja. Nggih. Harusnya kalau mau jaro beli ini. Beli ini malah. Nggih. Sayang kalau nggak beli. Iya. Nggih Pak, dari mana pian Pak? Dari Tanjung. Oh, dari Tanjung. Nggih, mau ke Gregot. Hendak ke Gregot. Nggih. Ini pian sudah tahu ada keripik Udin Jaro ini sejak kapan? Lawas sudah. Lewat sudah. Oke. 3-4 tahunan Mbak. Jadi kalau lewat sini bisa beli lah. Rata-rata enggak. Bisa diceritakan lah kenapa jadi beli keripik Jaro nih, rasanya gimana? Rasanya nyaman. Dan kurang tuh warnanya kayak itu lah. Warnanya. Gitu. Nah, akhirnya pemirsa sudah tahu kan bagaimana cerita di balik kesuksesan keripik Udin Jaro. Hal yang dapat kita ambil dari perjalanan kita kali ini ialah tekun dan bekerja keras dalam menjalankan suatu usaha. Nanti hasil tidak akan mengkhianati usaha kita. Sampai jumpa di episode warna selanjutnya ya. Dadah!